Oke, balik lagi di Roadcast episode ke nggak tahu berapa. Kali ini kita ada di video. Video apa tuh? Video itu Boys Day Out, itu acaranya dari Jarum Coklat Sama dengan bersama dengan Terror Hobbies. Terror Hobbies, bener. Ini rangkaian yang di Jakarta ya, sebelum launching berikutnya. Kita terima kasih dulu buat Coklat Extra, buat Om V tentunya, buat bagi kopi. Yang belum jajan, yang gue lihat tadi banyak mejanya yang masih kosong, tolong teman-teman juga yang udah habis tolong beli lagi. Oke, langsung aja. Kali ini kita ada dua narsum, sama-sama suka kultur Amerika tapi skala kecil. Ya, yang pertama di sebelah kiri saya ini namanya Om Charles. Atas nama pribadi aja, Deddy Kila Garage ya. Ya, jadi Deddy Kila Garage. Terus kemudian ada Om Fei, salah satu penggawa dari Boys Day Out itu sendiri. Ini rangkaian kedua berarti Om di Jakarta. Ini rangkaian terakhir Terakhir titik ke-10. titik ke-10. Titik ke-10. Oh, Jadi kita start dari Desember 2024. Oke, ini kebetulan Om Charles dan Om Fei ini kita satu selera, koleksiannya mayoritas apa? Mayoritas 99%. 99. Oh, bukan mayoritas lagi. Kalau udah 99% itu udah agama ya, udah agama. Iya. Om, kenapa sih bisa suka sama diecast Amerika tuh, kenapa sih? Gue waktu itu pernah sekolah ke Kanada dan gue lihat mobil itu, terus sebelahnya ada Dodge Ram pickup Dodge Ram pickup, oke. Gede banget Om. merah, stripe-nya putih. Hmm. Ya, mungkin waktu itu tahun kan gue ke sana tahun 95, ya 95 ke 96. Mungkin tahun 94, 93 kali ya. Soalnya waktu itu Itu lo kelihatannya brand SMA. new. Itu lo SMA. Hah? Itu lo SMA. SMA. Wah, kita masih 2 tahun ya, Mas. Masih 2 tahun. Masa sih? Wah, berarti dia boros. Ya, jadi gue cerita lihat situ lagi parkir, sebelahnya ada Maestro. Terus gue langsung lihat kayak Maestro tuh kayak ada kayak Civic kan, kecil banget gitu loh kan. Jadi sejak itu gue langsung lihat ini mobil ganteng berat, terus gitu Ram kan ada dombanya kan ya, ininya melingkar gitu kan, gitu loh kan. It's maco banget. Dan pas lagi di starter, kebetulan orangnya ada di starter langsung suara gitu, Dengan mesin V8 ya, itu ya, big V8-nya gitu loh kan. Kalau kayak begitu, it's a truck, tapi ya gue sejak itu langsung jatuh cinta gue sama mobil Amerika gitu loh maksudnya. Terus langsung gue di situ kan, ya emang di negaranya Kanada, Amerika ya mobilnya mobil Amerika lah ya Om ya. Iya, betul. Banyak banget gue ngeliat mobil Amerika gitu loh. Mobil Amerika semua lah, pokoknya macem-macem dari yang tua, apa Cadillac, apa semua segala macem. Gue banyak banget deh ngeliat Di mobil Amerika Amerika. angkotnya apa, Om? Hah? Di Amerika angkotnya pakai apa, Om? Ya angkotnya angkot besi itu loh, Greyhound itu loh. Iya. Berarti spesifik semua mobil Amerika. Rata-rata semua mobil Amerika. Semua tahun? Any year, anything American lah. Buat gua gitu ya. Jadi gue sebetulnya kalau mau koleksi sih, kalau misalnya nggak ada dananya nggak terbatas, gue akan koleksi semua sih, masuk truknya semua segala macam. Oh. Like, gue suka banget itu. Tapi ya karena itu, dan gue harus milih ya. Betul. Jadi betul, harus betul, siap. Jadi gue mainin yang ini aja deh. Very emotional gitu loh maksudnya. Kan ada Jadi, orang yang tertarik karena culture-nya. oh culture-nya juga bro. Oh, emosionalnya dulu atau culture-nya dulu? Pertama mungkin emosionalnya dulu. Terus habis itu gue ngulik kan. Oh iya, pasti. Jadi you cannot collect classic car without knowing the culture gitu loh. Iya nggak sih maksudnya gue? Exactly. Jadi maksudnya gue kayak kita main Cadillac 57, 57. Itu nggak cuma mobilnya doang gitu. Tapi nanti salah modif, salah pasang pelek, aneh gitu loh kan. Oh. Ini makanya nih gue lihat kan kalian nih pakai bajunya benar-benar apa, baju kerja gini kan, baju bengkel. Even though IHRD, tapi kan gayanya gaya American gitu loh kan. Ini juga nih gayanya Boyd Coddington nih dengan Om bunga-bunga. juga. Ya, Bajunya gue kebakar. dengan baju Butuh flame-flame-nya. apar nggak, Om? Hah? Butuh apar nggak? Oh iya, tadi. Oh, sama-sama kebakar tuh. Oh tangannya iya. kebakar. Nah ini beneran. Kalau ini perinan. Oke, kita lanjut ke Om V ya. Om Fe dulu deh. Pertanyaan yang sama sih. Kenapa Om V suka sama diecast Amerika di tengah gempuran diecast Eropa dan Jepang? Oke. Kalau bicara kenapa aku fokusannya ke American Diecast, kebetulan aku baru mulai dari 2006.
yang memang sebelum mulai koleksi di American Diecast memang secara roots aku ke Amerikaan, mau itu dari musik, kultur ataupun fashion, dimana itu dari zaman sekolah dulu 96 SMA tuh posisinya kayak udah ke doktrin itu terus, dimana awal mulanya dari musik. Dulu itu ke blues dan rock and roll itu cukup lama nempel di saya, terus akhirnya lari ke fashion, terus ke otomotif, yang dimana posisinya saat itu hanya bisa di roda 2 karena ke roda 4 dulu sangat susah aksesnya. Jadi larilah ke diecast, dimana di 2006 mulai hunting diecast mobil-mobil Amerika, dan ketemu ke salah satu brand yang memang concern di American Diecast. Nah itu nempel sampai 2015, dan di situ saya tidak berkomunitas, nggak aktif ke event, nggak bersosialisasi untuk diecast-nya. Jadi benar-benar beli dobrak pajang, sampai di 2015 aku harus fokus ke salah satu kerjaan, terhenti untuk beli, terhenti untuk hunting. Dan di 2000 setelah COVID baru deh, karena di saat COVID agak liar nih, ngapain, mulai scroll ini scroll itu, wah ke trigger lagi lah saat COVID. Jadi saat COVID itu momen berharga buat saya, ngembaliin memori hobi saya, akhirnya mulai hunting lagi sampai sekarang. Nah, dimana posisinya 2 tahun terakhir ini aku gelisah dengan hobi ini. Saya pengen ngeluarin mungkin sedikit idealis saya buat bikin satu kegiatan, tapi notabene-nya saya nggak ketemu nih, aduh ke mana nih gitu ya, kawan. Udah beraniin sendiri buat bikin satu pergerakan, yang dimana ini Boys Day Out inilah yang sampai sekarang kita masih dalam rangkaian campaign. Sebetulnya kita masih dalam rangkaian campaign, masih pra-event, yang dari awal tercetus Boys Day Out tahun lalu ini kita digandeng sama Extra We Time, didukung penuh sama Extra We Time untuk bisa menyalurkan apa yang sudah terkonsep. Dan ini sepanjang 10 titik, berarti ini dengan konten yang berbeda setiap titiknya, konten yang berbeda, dan semua difokuskan untuk activity. Jadi Boys Day Out ini memang kita buat untuk ngebangun dan merangsang lagi supaya tingkat kreativitas, tingkat guyu sesama penghobi, terus ngerangsang lagi supaya ngumpulin diecast tidak hanya untuk dipajang, disimpan, tapi bisa ada aktivitinya. Oke, menarik banget. Satu yang gue catet, berarti umur Om Charles sama Om P nggak jauh beda. Ya kan, karena pas waktu kita masih 2 tahun, Om Charles sudah lihat Dodge Ram tuh. Terus pas kita umur 3 tahun, Om Fei mulai tuh nyari pelarian karena bosen di roda 2 gitu. Iya, tadi harusnya mungkin Umur kita ya? tuh Ke umur. iya, Ini personal sekali. jadi duduknya masih jadi nggak muda bisa kok, seenaknya kalau ngomong sama yang lebih tua gitu. Tadi harusnya kita salim dulu sih, ada mukadimah dulu gitu. Gitu. Nah, Ada salah ya? Salah tapi kita. Daun latar belakang salah. Jadi harusnya langsung dikatain kehobiannya ya langsung ya, gitu tapi kan. kan nggak apa-apa, berarti kan udah banyak makan asam garam di dunia diecast. Oh iya. Oh iya, ada bagi kopi. Ya, Oke, mantap. ini dia nih, Ini bagi dia kopi. nih, Kopinya yang bikin enak. kita semangat. Terima kasih, Mas. Mantap. Kita Wah, sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 3 sampai jam 3 pagi. Lu bisa sahur on the road, man, di sini. Jam 3 pagi bukan jam 3 sore, jam 3 udah lewat. Thank you. Oke, Ya lanjut. jadi waktu itu gue mulai campaign
Make American Diecast Great Again dengan hashtag Oke, gue. Waktu itu gue pakai dan kebetulan gue juga ada di komunitas American Diecast Enthusiast Yep. ya based di Semarang. Nah sejak itu makanya gue ketemu kalian yang waktu di Ide betul. IDE kan, gue ngobrol-ngobrol. Terus ternyata Kevin juga ada di grup jauh-jauh dari Jogja pindah ke Jakarta, ada di Cuman grup buat ini ketemu. juga apa namanya IHRD dan American Diecast Enthusiast. Jadi gue ketemu ya kita ya sama-sama lah gitu cuma Betul, beda betul. merek doang komunitasnya tapi sebetulnya we all love American cars. Hot Rod is part of the American Nah, gitu, American iya kan? culture. Nah, Jadi jadi menurut gue ya kita gabung aja, makanya gue tiap kali ya daripada gitu gue bawa bendera ini, lu bawa bendera ini, sama aja kita gitu lah maksudnya gue gitu loh. tapi Om, struggling lu ngumpulin diecast Amerika tuh gimana? Strugglingnya di sini menurut gue kadang-kadang gila deh kalau gue ngeliat di eBay. Oh, itu tantangan tuh ya. Iya, eBay itu kayaknya anjrit banyak banget gitu dan unik-unik gitu deh Om ya. Gue sampai kadang-kadang gimana bawanya. Mungkin bawanya sih bisa, beli bisa kan pakai kredit card segala macam. Tapi ya jadi ongkosnya mahal coy. Kalau menurut gua kalau main beli gitu kayaknya kurang challenging gak sih? Kurang challenging gak sih kalau oh ya udah ada di eBay gue beli, kurang challenging gak sih untuk Iya. koleksi gitu kan? Betul. Bisa dianggap cheating nggak? Bisa dianggap cheating nggak? Bisa dianggap cheating. Iya, sometimes it's okay. Tapi kalau bener pengen banget gitu loh kan ya gimana ya Om ya? Udah nggak bisa tidur gitu loh kan, kepikiran terus gitu ya, terpaksa beli lah. Tapi kalau mau beli ya makanya kita kalau misalnya satu komunitas gitu loh, mungkin kita bisa beli rame-rame gitu loh. Jadi ongkirnya bisa kita saweran, sharing, ya kan? Nah itu kan gunanya kita berkomunitas kan di situ bro. Betul. Maksudnya gua gitu loh kan. Jadi kalau mau beli-beli, gua mau beli ini nih. Jadi ikutan dong beli ini gitu kan deh. Jadi kan ongkirnya kita bagi rata kan jadi lebih enak ya Om Pe gitu. Kalau di Om Charles sendiri, kultur itu akhirnya mempengaruhi Om Charles nggak sih dalam kehidupan sehari-hari? Jujur kayak kami berdua kan suka hot rods gitu. Sampai akhirnya sepeda pun harus yang custom, terus fashion juga, musik juga akhirnya ngikutin. Ada nggak sih yang tiba-tiba jadi, aduh gue kok jadi Amerika banget sih? Si Amerika ya. Jadi si paling Amerika gitu kan. Oke. Ada nggak ya? Ada sih, tapi pengennya sih pengen punya mobil 1:1-nya, cuma Amin. belum sampai ke sana duitnya. Amin. Someday. Ya, gue sih pengennya pindah ke Amerika. Oh nggak perlu man, di sini udah banyak betul ya, tinggal bisa ya. Yang penting ada ininya aja gitu loh kan. Ya makanya gue bilang someday ya. Tapi kalau gue mungkin kalau sehari-hari gue suka dengar kalau musiknya ya, kalau gue lebih suka kayak musik swing Okay. yang mungkin ada yang tahu mungkin enggak, saya juga tahu kayak banyak banget kayak Zoot Riot yang kayak begitu yang pokoknya yang dance-nya masih kayak 40s yang zaman-zaman cewek-ceweknya masih rambutnya yang pin-up gitu loh. Gue kan ya hobi foto juga gitu loh kan, fotografer lah ya. Gue tuh pengen banget dari dulu tuh buat foto dengan cewek-cewek bergaya pin up gitu loh. Maksud gue kenapa gue suka bukan karena cuman seksi aja atau gimana gitu ya. I think the sexy part of the pin up itu about teasingnya gitu loh. Betul. Iya, bukan buka-bukaan ya gitu loh maksudnya. Itu yang menurut gue culture-nya keren, dan menurut gue women in those days are really dressed up. Yes. Itu yang membuat gue tertarik sama culture-nya. Selain juga mobilnya cocok gitu loh, maksudnya dengan mobilnya. Kalau kita lihat low rider segala macam, they don't only like own the car, but they do the fashion. The girls also like wow gitu loh, maksudnya pakai bunga segala macam ya ala-ala Mexicano, Chicano gitu, dan cowok-cowoknya pakai celana-celana begitu segala macam. Dan ya kalau sepeda gue belum punya. Tapi mungkin nggak naik sepeda kali ya. Berarti Om Charles secara tanpa sadar passionnya udah mulai kayak gitu ya? Iya, kalau itu dari dulu udah jadi zaman gue foto, gue udah kesana. Gue emang udah suka gitu loh, yang kayak begitu. Tambahan dengan makanya gue selalu at the end gue coba gitu loh untuk koleksi yang mobil-mobil yang diecast yang baru-baru gitu loh.
Jadi makanya di sini gue suka ya gue bawa brand apa gitu yang 3 plus istilahnya atau Hot Wheels gitu ya. Gue bisa show off barang Kevin dengan barang-barang yang antik-antik dengan Barry's coachnya segala macam. Tapi gue nggak perlu punya. Tapi gue tiap kali kalau Kevin datang, Kevin bawa itu dan gue cukup senang ngelihatnya gitu loh maksudnya. I can enjoy seeing it, foto-foto gitu kan. Nah itu Orang jadi tahu juga. ya itulah gue senang kumpul-kumpul di komunitas itu begitu gitu loh. Ya jadi ada yang gue nggak punya, lu punya. Jadi gue bisa Saling lihat, mengisi, saling iya. mengisi, ya. Kalau bisa dijual ya boleh juga kapan-kapan gitu kan. Kayak Om P ya, Om. Kita udah siap-siap Om. kayak gitu, ya kayak gitu sih bro. Gitu. Culture-nya gue sih begitu gitu. Kalau Om Fe gimana Om? Tadi kan Om bilang sebelum main diecast tuh udah jadi blues, rock and roll. Apakah Om penikmat aja atau pelaku? Oke. Pada saat itu pelaku. Pada saat itu Ngeband aku main berarti? musik juga. Oh iya. Saat itu ya, sampai ke hip hop, rap. Terus posisinya aku terhenti musik itu di 2004. Di 2004 karena udah mulai. Karena tangannya luka ini. Kenapa? Tangannya luka karena tangannya cedera. Enggak, di 2004 karena mulai kerja. Jadi udah mulai nggak bisa terlalu intens. Akhirnya terhenti semua. Tapi kalau udah berbicara passion itu nempel sampai sekarang. Dimana posisinya Abang-abangan gue nih. Lihat 13. Oh iya, Arya 13. Ada teman gue yang nanya juga. Iya, itu sering banget lagi. Jadi posisi kesukaan saya yang dari awal sampai detik ini juga nggak menutup kemungkinan saya suka yang lain-lain. Iya. Dimana posisinya terlebih kayak fashion ya. Fashion saya sampai detik ini saya masih prioritasin pasti beli harus produk made in US. Meskipun everything. Meskipun posisinya untuk lokal brand Ya. itu tetap saya konsumsi juga. Iya. Kenapa? Minyak angin. Tetap semua outfit apapun gitu ya produk nggak juga, maksudnya tetap Gua tanya, nggak menghilangkan Ntar itu. gue ingetin lo, minyak Tetep. angin kan merek cap beruang tuh. Beruang adanya di mana? Iya. Di California. Jadi balik lagi, saya nggak idealis harus itu semua. Ya. Tetap, tapi kalau udah berbicara ke personal, mungkin secara identitas ya. Tapi kalau berbicara balik lagi, kayak sekarang saya menggunakan kayak kendaraan, nggak berarti harus kendaraan Amerika juga tetap. Karena balik lagi untuk dapetin item itu kan nggak hanya karena ego sendiri, tetap harus sesuai dengan kantong, fungsi dan lain-lain gitu ya. Jadi tapi kalau udah berbicaranya ke hobi, kesukaan, nah itu baru aku bisa sedikit agak idealis untuk ego saya gitu. Cuman sampai sekarang sih posisinya ini apa ya? Jadi salah satu hobi yang malah jadi menghasilkan sesuatu dalam tanda kutip, di mana posisinya saya harus berbuat sesuatu dari hobi ini gitu. Dimana semua pun juga sama, harus begitu. Karena kalau udah ketemu titik jenuh dan stuck, itu bisa menghentikan semua. Nah, dipikir saya itu posisinya ketika kita punya hobi ya, kita harus luangkan waktu untuk meluapkan itu semua. Makanya Boys Day Out inilah saya bikin produknya ini yang saya present ya luangin waktulah sehari 2 hari untuk keluarin ego lu, keluarin benar-benar kesukaan lu di sini, waktunya di sinilah yang kita, makanya kita ada gayung bersambut dengan pihak Jarum Coklat. Dia punya tagline extra with time. Nah, inilah waktunya kita anak-anak laki-laki yang tetap butuh ada 1-2 hari lah kita ngilangin kesibukan, ngilangin aktivitas, waktunya senang-senang, waktunya ketemu dengan teman-teman semua gitu ya.
Tadi terakhir Om Fe udah jawab. Oke. Tadi udah Om Fe. Oh tadi terakhir Om Charles nambahin. Wah gila, tadi pas lagi jeda maghrib seru ya, ternyata obrolannya nyambung lagi ya. Nyambung Aduh, banget. makin nikmat nih gara-gara kita tadi pakai apa sambil ngobrol-ngobrol pakai jarum coklat nih ya. Sama bagi Asik, kopi juga. mau bagi kopi nih, mantap, udah kombinasi Yes. yang luar biasa. Nah ini bagian yang salah satu yang saya tunggu juga nih. Holy Grail dari masing-masing, Holy Grail. ya dari masing-masing Om Charles dan Om Fe, mungkin bisa diceritain Holy Grail item diecast-nya tuh apa yang pas dapet itu, wah nggak kebayang gue bisa dapet ini. Dapetinnya susah. Dapetinnya susah, mungkin ada cerita di baliknya, entah sejarahnya yang mungkin menarik sehingga pengen dibeli, atau sejarah perjuangannya mau untuk dapat itu caranya susah atau Pokoknya gimana. sampai nangis, sampai Iya, Kamu dulu nggak apa-apa. sampai puasa mungkin. sampai makan Indomie doang. Oke. Sampai disuruh tidur di luar sama istri. Untungnya istri support dan kesukaannya sama lagi. Alhamdulillah. Untungnya. Iya. Jadi saya kerucutin ke 3 item yang memang itu apa namanya, selalu jadi bayangan, selalu jadi harapan dari saat itu. Yang pertama, ini agak melenceng, Ghostbuster. Oke. Yang pertama, seri Ghostbuster. Saya pengen lengkap dari salah satu brand, dimana saat itu untuk skala yang 1/18-nya Ya. saya hanya bisa ngeliatin aja saat itu ya. Untuk dapetin yang 1/64 regulernya pun juga itu udah kayak wah oke nih gitu, karena movie-nya saya ikutin Ecto berapa? semua 1, 2, terus sampai aku disupport sama salah satu partner hidup nih yang agak rebel, dan dia punya 1/18-nya. Terus Om Bill, Mana yang namanya Om Bill, Aquarius Redfin. dia kayak saya nggak tahu dia punya itu. Terus saya nggak pernah sounding karena yang dia tahu saya lowrider, hot rod gitu kan. Tapi tiba-tiba bro, gue mau support lu, ngeluarin 1/18. Gue cuma ngeliat anjing, ini dulu tuh jadi harapan saya dan ngebayang terus di otak saya gitu. Terus sekarang gue bisa pegang, bisa bawa pulang, bisa ditongkrongin mobilnya dan kelihatan setiap hari. Ecto ya. Iya. Terus wah itu udah, jujur ya, kalau nanti mau ngobrol sama istri sendiri saya sampai nangis bro. Wah anjing, ini punya sejarah banget mobil ini nih. Gitu ya. Nanti kita tampilin gambarnya Ecto tuh kayak gimana. Iya. Dan sekarang sebetulnya di galeri di display dan itu selalu ada, selalu ikut, selalu tampil. Itu yang ke satu. Yang kedua GMP Dragster. GMB. Oh yang oranye itu? Yang orange. Iya. Itu jadi nempel terus yang wah gila sih ini. Kalau sampai punya 1/1-nya nggak mungkin. Iya. Gue sorry Om di selang. Gue penasaran di culture Amerikaan di Indonesia tuh nggak ada yang berusaha untuk bikin replika gitu ya? Iya nggak sih? Iya bener. Hampir nggak ada loh. Iya. Yang itu rail dragster kayak gitu. Iya. Terus entah mungkin yang fuel alter Iya. gitu. Baru Iya. geser doang nih dia Iya. di HWP yang di Iya. Hotel Leningrad. Ya tapi maksud gua itu Amerika banget gitu. Iya. Itu tuh kan orang bangun itu untuk race ya. Iya. Sedangkan kita nggak ada drag race sekarang. Iya tapi Iya. untuk show off-nya aja gitu. Untuk show mungkin Kan yang punyanya Hotel Leningrad juga nggak dipakai balap. kalau Betul. Ningrat nonton bikin om. Kan Wishlist ya hot rod buat teman-teman hot rod di Ningrat. kan mesin VX banyak tuh. Gitu maksud gua, karena kan Iya. untuk keperluan exhibition kenapa enggak gitu. Educate juga. Betul. Untuk educate juga gitu. Betul. Itu yang kedua, di mana posisinya saya
sampai semoga bisa ketemu diecast yang sedetail itu dan serealistis itu. Akhirnya ketemulah GMP. Dan balik lagi ini supportnya Om Bill, yang secara tidak langsung juga dia nggak ngerti, dia kayak bisa baca pikiran, baca hati saya. Memang orang aneh sih, memang orang aneh dia. Itu yang kedua, bintangnya Aquarius. Yang ketiga, item di Snack and Bungus. Oke. Ya, Vanikar. itu punya cerita aja. Memang ini dari tiga ini nggak ada yang sesuai apa yang tadi saya bilang di awal, Hot Rod dan tanda kutip lain-lainnya gitu ya. Cuman karena di balik itu saya ada yang saya ikuti gitu. Entah itu film, entah itu acaranya, entah itu apanya, itu udah saya ikuti dan saya langsung suka. Dimana pas saat saya nonton Snack and Bungus di movie-nya, wah ini epic nih dalam tanda kutip, secara sportsnya, secara sajian filmnya, dan kerjasama antar tim balap dan salah satu brand diecast di situ dapat semua. Jadi kayak dalam satu paket gue udah kenyang deh di situ gitu. Terus sampai dia ngerilis jadi satu brand, lari ke merchandiser, lari ke ini, wah ini epic bisa bilang. Nah dari situ terus saya sampai berharap, wih ada nggak ya diecast-nya nih yang sesuai dengan si mobilnya, towingnya, mobilnya, dan kebetulan ada dari salah satu brand ngeluarin seri itu. Udah, tapi saya nggak harus lengkap juga posisinya, karena kalau udah berbicara satu item saya harus lengkap semua ada. Hanya beberapa pilihan aja yang begitu. Kalau untuk khususnya di Vanikar Snack and Bungus ini, saya hanya cukup terpuaskan, yang penting item itu ada dan saya tahu ini seperti apa gitu. Dan itu sering banget di aktivitas keseharian ataupun di live, itu sering saya spill dan saya sedikit kasih sharing, terlepas ada yang udah tahu ataupun belum, feel free aja saya jelasin bahwa gua suka mobil ini karena ini, lu coba cari deh filmnya, lu coba gitu, kayak gitu-gitulah. Jadi tetap coba menginfluence dan mengarahkan. Ketika lu suka satu hobi, ya lu cari tahu ini kenapa mobil ini dibuat, kenapa mobil ini ada, kayak gitu-gitu. Yes, biasanya gitu, kalau kita udah punya satu kesenangan tertentu tuh biasanya emang ya pasti kita ngulik tuh. Ya. Karena kalau gue kalau udah dapat yang gue pengen gitu, bisa gue buat tidur. Kalau lu apa? Contoh terdekat, potong dulu. Contoh terdekat. Sebenarnya ini receh banget ya. Kemarin saya dapat Jada 124 Von Dutch Impala Wagon yang notabene-nya itu termasuk inceran, tapi nggak yang diburu-buru banget gitu. Ya ada dan cocok bungkus. Itu udah sempet terlupakan sebetulnya. Kemarin ada dan for sale. Di sini. Begitu saya bayar, itu udah nggak lepas, digendong terus, dan orang-orang pada nanya, Gue lihat. lebay amat sih dibawa, bodoh amat saya bilang. Orang gua pengen, ini gua suka gitu. Sampai malam seluruh item yang di galeri kan ditinggal, hanya item itu yang saya bawa pulang. Berarti itu boleh kita bawa ya. Kalau Om Charles gimana Om Charles? Ya Om Charles. Holy Waduh, Grail-nya apa Om Charles? Kalau gue Iya. sih sebetulnya masih banyak wishlist. Yang pas lu dapet nih lu seneng banget. Oh, yang udah didapat. Yang gue suka, yang gue dapat, gue senang banget itu salah satunya adalah ya Ford GT ya. Ford GT. Oh. Ya pertama Ford GT40 dulu waktu itu ya. Dulu waktu itu gue sempat ngelihat dari salah satu yang main mini scale yang sudah cukup lama gitu, cukup senior, dari Om Agus Wijanto. Itu punya Kioso, banyak banget kan, dia kan Kioso banget ya gitu. Dan dia punya Ford GT40 itu ya menurut gua ikonik banget gitu. Sebelum gua nonton filmnya gua udah tahu gitu, dan Cobra segala macam gitu, dan gue pengen banget punya itu. Ternyata terwujud karena sudah ada yang versi barunya.
Jadi sekarang yang made in China itu udah ada versi barunya dan castingnya lebih better segala macam. Jadi gue agak terobati ya, gue nggak harus punya yang itu gitu, yang old stuff gitu loh. Gue mau ngetes nih Om. Ya itu pertama. Gue mau ngetes. Hah? Kenapa dinamain GT40? Kenapa nama GT40? Ayo. Karena itu Grand Touring for Le Mans, ya kan. 40 itu 40 it's not 40 inches, 4 inches from the ground, I think. Bener, tingginya 40 inci. Ya 40 inci ya. Iya. Bukan ya? Soalnya gue agak sentimeter sama inci nih agak masih rancu nih. Dan again karena gue ngelihat Om Agus punya, dan dia punya 2 warnanya merah sama kuning, itu brandnya Auto Art, itu gue pengen banget gitu loh kan. Ya yang ada pun kayaknya harganya mahal gitu loh kan ya. Terus tiba-tiba baru kira-kira sebulan yang lalu it's on the market. It's on the market dan langsung gue tawar dan kebetulan dikasih, dan barangnya kondisinya bagus. Karena itu barang lama ya, bisa merintis segala macam dan masih ada boxnya segala macam. So ya gue nggak pakai, sebetulnya buat gue agak over budget sih, tapi gue relain karena gue pikir kapan lagi nih nemu barang gini gitu loh kan. Jadi gue langsung sikat dulu. Orang-orang mungkin gila di Auto Art segitu gitu loh kan, mahal bener, udah bisa dapat yang bisa cuan berikutnya nih atau gimana gitu loh kan. Tapi kalau buat gue value-nya more than that gitu loh, karena jadi gue punya sekarang komplit. Terus satu lagi waktu itu gue sempet ngomong waktu gue lagi bikin konten mengenai Ford Shelby ya, Cobra waktu itu. Karena ini guys, gue happy banget karena waktu itu merek Fineworks udah finally bikin, dan gue sekarang nggak harus hunting Kyoso-nya, dan ini juga scale-nya mantep, cakep, detailnya oke segala macam, karena ya obviously lebih baru ya daripada tooling sebelumnya. Terus gue ngomong waktu itu, gue bilang sama si Arya Damara, ada teman gue, dan dia segala admin tuh kalau di grup diecast gitu kan, American Diecast itu. Nggak usah, enggak, dia di semua mini scale dia tuh admin di grup yang di Facebook gitu kan. Gue ngomong sama dia, ini gue berharap someday ini ada Daytonanya. Iya. Baru gue ngomong Om, karena itu barang kan baru dikirim ke gue. Ini guys, gue baru buat reviewnya gini. 3 hari kemudian open PO Daytona. Lu sikat tuh? Gue langsung book gue biru yang strip putih. Waktu itu kan ada beberapa ya, ada merah, ada apa segala macam. Cuman gue ya menurut gue yang ikonik biru putih ya. Ini lu tahu nggak? Tahu. Kalau dia sih ya cukup nggak pusing lah soal itulah. Untungnya istri kalian support ya, itu asik banget sih. Iya, jadi gue langsung ngebuk itu. Dan waktu itu sempat gue udah terima ya, kalau nggak salah hampir setahun itu ya. Akhirnya gue terima barangnya. Terus gue sempat agak kecewa dikit, bukan sama diecast-nya ya. Banyak orang yang beli. Oke. Dan ini menurut gue item yang nggak pernah ada Kyoso bikin juga. Tapi menurut ini openable kan, bisa dibuka. Mesinnya sama jendela belakangnya itu kan karena dia kaca gitu kan. Menurut gue cakep. Waktu itu nih ada nih orangnya sini nih, Boil 64 nih. Dia bikin konten di TikToknya dia bilang this is underrated diecast. Gue tidak komen sama dia, gue jadi kenalan sama dia gara-gara gitu. Dan gue bilang gue setuju underrated. Karena orang banyak yang bilang, banyak yang dijual gitu kan. Karena bilang ini skalanya off. Coba bandingin sama Ferrari Daytona. Ya. Bandingin sama Ferrari Daytona. Dibilang, nih kasih lihat gitu kan. Ada yang pernah waktu itu, gue lupa kontennya siapa dan gue nggak mau nyebutin ya. Nanti gue kesannya jelek-jelekin orang. Enggak. Dibilang gitu, dibandingin Ferrari Daytona ini segini kecil dibanding sama Ford Daytona, Shelby Daytona. Coy, mobilnya ukurannya beda. Dan lu nggak tahu gitu loh maksudnya. Emang gede gitu loh. Jadi kadang-kadang orang tuh suka bikin comparison, dia bilang ini scale-nya ya, karena anak-anak mini scale selalu bilang ini nggak real scale gitu. Oke. Itu kendala aja, dan dia langsung karena dijual murah-murah. Dan gue bukan pengen goreng harga, tapi gue harga diri Amerika gue terganggu gitu dengan diecast Amerika dijual murah gitu loh, maksudnya gue gitu loh. Oke. Anjrit, gue bilang. Dan dia bikin waktu itu, dia bilang this is underrated, dan gue setuju. Gue bilang waktu itu gue komen, jadi gue kenalan dan sampai
baru-baru ini gue ketemu sama dia benerannya, jadi kita jadi saling kenal gitu loh. Ini nyambung ke pertanyaan berikutnya nih Om. Apa tuh? Jadi kan Om V tadi ngebahas soal detail segala macam. Emang sepenting apa sih detail dari koleksi diecast-nya tuh? Entah itu livery, entah itu ban karet, entah itu alur di bannya, entah itu base-nya, pintunya bisa dibuka dan lain-lain. Itu sepenting apa sih? Kalau Om spion Ya, dalam. itu tuh yang suka jadi masalah. Jadi gara-gara spion bisa sensitif guys. Betul. Beneran loh. Betul. Aduh lu kalau Tapi hot rod jarang pakai spion sih ya. Kita nggak relate ya. ya untungnya ya kalian nggak begitu peduli ya soal begitu-gituan. Tapi di kalangan mini scale spion itu very sensitive matters. Oke. Gitu loh. Ada yang katanya oh spionnya bagus cuma nempel bawa body. Ya maksudnya ngatain yang merek gitu loh kan. Gue sih terus terang gue sih nggak peduli Untuk detail. untuk segitunya karena menurut gue gini, masing-masing orang punya budget dan kesukaan. Yang penting lu udah beli itu berarti lu udah suka. Gitu loh maksudnya gue. Nanti kalau lu mau beli yang lebih detail lagi tergantung kantong lo gitu loh. Orang akan beli sendiri kok kalau dia punya budget gitu maksudnya. Gue nggak pernah ngatain. Wah lu punya, lu kerenan ini dong, ngapain lu beli yang gitu? Wah masa lu mainan lu kayak begitu coy gitu, main ini dong. Gue nggak pernah dan gue nggak pernah dengar sini so far ya. Ya gue lihat Om Bill, kalian Kevin, Om V, nggak ada yang ngatain gue. Wah lo harusnya beli ini bro. Nggak pernah, nggak ada gue dengar gitu. Itu sensitif sih Om, jujur. Ya kalau di sini ya gue sih nggak, kalau mereka sih buat mereka nggak masalah. Kadang-kadang gue bilang anjir itu mobil gue buang-buang sekarang dikoleksi sama Om V gitu loh kan. Ya ada kayak begitu tapi maksudnya gue ya buat Om V it's a treasure. Gue nggak bisa bilang sian amat Om V koleksi begituan. Dia buat dia treasure kayak gue apa tuh Om yang pickup yang ininya lainnya apa tuh apa namanya gue jadi lupa. Latroka. Gue sempet hampir koleksi Latroka banyak, tapi ternyata gue nggak suka. Oke. Ya itu pribadi gue ya, maksudnya gue nggak gitu suka dengan pattern kayak begitu. Tapi waktu gue ketemu Om V di acara 164 strip itu, dan dia punya Latroka, dan Om V punya Latroka segala macam gitu ya, nggak tahu gue, dia udah Om Bill, gue nggak tahu. Gue ngeliat dijajarin segitu dan Latrokanya tuh yang rare gitu kan ya. Iya. Anjir keren ya coy. Gue pulang gue cari lagi tuh gue cari lagi Om. Sumprit gue cari lagi. Itu udah ada ditumpukan dus yang udah campur-campur. Makanya sempat gue foto, gue kirimin ke Om Bill. Om Bill, ini Latroka gue nih, yang regular sih, gue bilang gitu. Wih keren Om, gini-gini segala macam. Mari Om kita ini lagi, gitu segala macam. Ya yang tapi lainnya ada gue kasih orang-orang men, gara-gara gue pikir, jelek amat gitu buat gue ya. Tapi ternyata pas gue ngeliat gitu membangkitkan lagi, gue langsung gue gobok-gobok tuh dus gue. Terus terang gue gobok-gobok, gue ambil Latroka. Masih ada satu Latroka gue. Oke sekarang gue simpan. Sorry, aku mau motong dikit. Boleh. Ada satu kepuasan saya buat bisa bullying Om Bill karena dia nggak bisa ngelengkapin Latroka. Itu doang. Tapi lu punya ya? Iya. Satu itu doang. Cukup Kepuasan Om Bill. saya di dalam hobi ini yang bisa gue nyela dia itu dia nggak punya lengkap Latroka. Dah. Om Bill cupu. Nah itu gue di 164 strip itu gue liat Latroka yang tadinya buat gue ya istilahnya aduh nggak inilah bukan sampah sih, gue nggak bilang sampah tapi pas gue lihat gitu gue langsung jadi gue ubek-ubek tuh dus dan gue taruh di dus Indomie gitu udah bercampur dengan diecast yang junk lainnya gitu loh. Gue ubek-ubek untungnya masih di kantong plastik. Gue orangnya tapi masih pecinta gitu ya. Biar kata gue ubek nggak gue lempar masukin gitu jadi masih nggak ada cacat segala macem, masih gue pakai plastik kantong kecil-kecil gitu loh. Ada gitu loh, aduh masih ada satu lumayan gitu loh kan, maksudnya punya Latroka gitu loh kan. Tadinya gue nggak lihat itu satunya berharga gitu loh kan. Satu lagi waktu gue lagi sempet gue video call sama Om Bill. Gue video call sama Om Bill, gue kasih lihat koleksi gue. Om Bill kan biasa, wih, oh gila Om punya gini. Om koleksinya apa? Gue kasih lihat aja gitu kan, pakai handphone gini. Terus Om itu Majoret. Yang mana Om? Itu yang Mustang. Gue aja udah nggak berasa, gue cuman ya gitu aja gitu kan.
Yang ini om, iya. Wah itu rare tuh om. Yang ini om serius, iya. Padahal kondisi udah jelek gitu loh. Karena gue beli juga junk gitu istilahnya gitu loh kan. Bukannya junk murah sih, tapi maksudnya gue waktu itu gue demen karena detail. Ada nosnya. Ya tapi itu kan bannya gede sendiri ya belakang kalau itu kan. Jadi pas gue udah main mini scale dan gue ngeliat main green light, ini agak off gitu aja gitu loh. Jadi tapi gue nggak buang, gue taro. Oke. Tapi kemarin itu gue inget gue hari ini akan ketemu Om Bill dan dia udah punya 2. Jadi kan menurut dia katanya ada 3 om, satu lagi hitam, satu lagi apa gitu, gue sampai lupa. Biru, ya kan? Gue punya merahnya. Aku nih lagi nyari merahnya om. Jadi gue inget gue bakal kesini dan gue bakal ketemu dia. Gue bawa, gue kasih dia. Gitu loh maksudnya. Tapi kan Latroka belum lengkap. Ya nggak apa-apa, Latroka lupakan lah ya, udahlah. Kalau ngejar Latroka bisa gila gua, nggak usah. Hah? Ya agaknya sedikit sih, cuman ya udahlah ya. Let bygone be bygone katanya. Jangan sampai minum bygone. Mati kita, jangan. Oke. Jadi gue senang gitu loh, karena gue kasih dia dan I think I give it to the right person. Betul. Gitu dan melengkapi koleksi dia. Dan senang aja gitu loh dia jadi dia punya 3-3-nya gitu loh maksudnya gue ya udah gitu maksudnya. Oke, kalau Om Fei gimana Om Fei? Detail sepenting apa sih buat Om Fei? Sebisa mungkin saya cari yang detail. Makanya tadi masuk di wishlist harapan terbesar adalah GMP Trail Dragster, di mana posisinya untuk saya itu super detail. Di mana setiap partnya itu ada buildernya sendiri, dari ban, velg, sasis, jok kulitnya, brake suite-nya, rem payungnya itu semua buildernya dicantumin. Ini karya ini karya ini karya ini. Yang dimana secara histori si pemilik mobil ini boleh dibikin diecast asal dibikin real sesuai dengan aslinya. Dan itu dipenuhi oleh GMP dan rilis. Nah, tapi di balik itu juga tetap ketika memang ini item meskipun nggak detail, tapi itu salah satu kesukaan saya, tetap dibeli, harus diburu juga gitu. Yang dimana saat ini sedikit disclaimer bahwa saya punya satu partner yang udah kayak saudara sendiri, yang memang posisinya kita udah nggak ada apa namanya jaim, udah nggak ada jadi udah feel free aja. Yang tadi saya sempat singgung bullying dan lain-lain itu, ceng-cengan kayak begitu, itu udah jadi hal yang biasa di kita posisinya, karena setiap saya ngelihat koleksiannya beliau, wah gila, lu punya ini lengkap, lu punya ini, ada semua. Tapi ada punchline yang dia nggak ada. Mana Latroka ya? Kok cuman ada 4? Nanti gue tambahin 1 om. Gue kasih Om Bil juga, gue punya. Cuman itu aja yang saya bisa nge-kick balik. Jadi jangan diikutin ya, buat teman-teman semua penonton di podcast IHRD, jangan diikutin. Itu harus butuh proses sampai bisa kayak begitu, bukan koleksinya tapi udah kayak ya buat ceng-cengan, itu udah jadi kayak hal biasa aja. Yes. Oke, next question tuh hubungannya dengan komunitas mobil aslinya. Oke. Gitu. Ada nggak kira-kira dari pengalaman Om, entah mungkin di sosial media atau di event di dunia nyata? Oke. Ada nggak pernah dapat feedback yang mungkin nggak bisa terlupakan dari orang-orang yang berkomunitas di 1:1-nya gitu? Karena kan American Diecast sendiri kan in general sebenarnya kita tuh udah sangat spesifik banget gitu. American-nya doang aja udah sangat spesifik. Bahkan kalau tadi meminjam istilahnya Om Charles, di tengah satu kolam besar nih, American Diecast nih ya sebagian kecil aja gitu. Lain-lainnya ikan-ikan yang dari ya satu familia yang lain lagi.
Nah, ada nggak kira-kira pernah dapat feedback yang entah positif atau negatif dari komunitas mobil aslinya, entah itu diberikan secara online atau disampaikan langsung pas ketemu di event misalkan, itu nggak bisa dilupakan sampai misalkan, wah, gue padahal main diecast doang ya, tapi ternyata disampai di respect kayak gitu misalkan, mungkin kalau ada. Ada Om? Ada. Om dulu deh. Ada banget, bahkan harusnya hari ini terjadi dari teman-teman Morning Blur. Ada tadinya rencananya ngirim dua unit 1:1 untuk di display karena mereka notice dari Boys Day Out pas puasa di Bogor. Mereka sempat notice, terus dari situ kita komunikasi jalan dan kebetulan pas titik ini kita ada di Jakarta dan sebagian dari teman-teman itu ada di Jakarta juga. Tadinya mau support untuk ikut hadir karena dia ngelihat postingan terakhir saat aku nge-spill Jada 124, terus saya post nyampe ke mereka. Oke. Terus mereka bilang, gua support buat ngirim Impala 64 2 unit ke BDO Jakarta. Salah nampak itu tahun 64 ya, bukan Iya. salah nampak. Impala tahun 64, di mana posisinya saat H-1 dicek ke sini nggak bisa masuk. Oh iya. Oh iya. Karena aksesnya terlalu sempit, mobilnya kecil banget. Mobilnya, yes. Balik lagi skala. Iya, jadi next BDO itu akan jadi satu kolaborasi di mana memang kita sudah ada satu buah kesepakatan posisinya untuk bisa, karena saya spill sedikit ya, bocoran sedikit aja. Launchingnya BDO kita akan rilis 1:1. Itu spill sedikit aja, oke? Di mana saya belum mutusin mobil apa nanti yang dirilis dan itu akan dihadiahkan untuk siapapun yang punya rezeki dapetin mobil itu, karena itu sifatnya akan jadi door prize. Oh, door prize, oke. Wow. Nah, kalau Om Fei, agenda kedepannya nih, entah dari terror hobbiesnya, entah dari finger driftingnya, dan yang pasti BDO-nya gimana? Kalau agenda terdepan dan rencana, Boys Day Out akan segera di launching di awal tahun. Targetnya kita akan launching di awal tahun untuk Boys Day Out. Terus ya nanti tinggal ditunggu kejutan-kejutannya nanti di Boys Day Out. Oke. Akan seperti apa di 2026. Terus Terror Hobbies itu akan terus bergerak, baik itu di online ataupun di offline. Review, sale dan lain-lain itu akan ada di Terror Hobbies dan itu akan terus dikembangkan. Dan satu produk yang kita rilis adalah finger drifting. Yap. Dan finger drifting ini sudah masuk di fase lagi pengurusan hak cipta. Terus Keren. karena tahun depan sudah mulai open kolaborasi, ada beberapa brand dan ada beberapa kerjasama dari luar Indonesia untuk bawa finger drifting, di mana posisinya finger drifting ini bisa terlahir tidak lepas dari support dari teman-teman IDE, Indonesia Diecast Expo, di mana pertama kali kita rilis disupport oleh IDE untuk bisa dipertunjukkan, dan saat ini kita lagi persiapan untuk segala regulasi dan lain-lain, karena finger drifting sendiri pun akan dilaunchingkan. Kemungkinan besar 90% kita akan launching di IDE Oktober ini ya. Oktober ini. Jadi buat semuanya yang ketika pengen lihat dan merasakan dan mungkin mulai akan mencoba bermain finger drifting bisa hadir di Indonesia Diecast Expo. Betul. Di mana di situ akan dimulai ada kompetisinya. Nice. Terbagi 2 kelas, fun drifting dan FFA, free for all. Oke. Posisi regulasi sedang kita bukukan, sedang kita susun. Itu balik lagi, itu salah satu activity yang kita persembahkan atas nama Indonesia Diecaster, di mana ini sudah mulai direspon oleh seluruh diecaster yang concern ke drifting ya khususnya, tapi dari luar Indonesia. Cuman saya masih tahan
sampai ini sudah launching dan ini sudah jadi tagline bahwa ini activity yang dirilis dan dilahirkan oleh Daycaster Indonesia. Keren. Ini yang akan kita coba dobrak sampai ke luar Indonesia. Agenda yang mulia ya. Sangat mulia sekali. Itu sih. Oke. Oke, karena waktunya udah habis. Tambah dikit, Oh, boleh, Ya, boleh. gue mau thank you juga nih buat Om P, Yap. Taro Hobbies, Boys Day Out, udah ngajakin, memperbolehkan gue untuk show off, gitu loh kan, dan IHRD, gitu loh, Sama-sama. makanya gue mudah-mudahan kita bisa terus show off bareng together. Pasti. Nah, karena ya semoga kita bisa sama-sama mempopulerkan kembali American Diecast ini gitu loh maksudnya. Culture-nya betul. semua segala macam gitu. Thank you Om P. Thank you juga Om Bill semua segala macam yang udah ngajakin gua untuk kegilaan ini. Tapi seru guys. Oke, thank you buat Om Charles, buat Om Thank P, you. thank you Boys Day Out, thank you Jarum Coklat, thank Jarum you Coklat, thank Bagi you. Kopi. Jangan lupa follow Instagramnya Om Charles @dedikila Garage 64 dan Instagramnya Om P Terror Hobbies. Terror Hobbies. Oke. Oh iya. Dan Insta- Om Kevin juga dong. Om Kevin Garasi Menir, E-nya Garasi 2 Menir. dan @_IHRD pastinya. Yes. Terima kasih semuanya. Ciao. Tepuk tangan Om. Mana penonton bayarannya?